Pria yang muslim ya nggak boleh menikahi wanita yang musyrikah. Taib. Sehingga ayat ini sangat tegas melarang nikah campur. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di sebuah program obrolan ringan yang menarik, asyik dan penuh faidah bersama guru kita dalam program Drabanian Talk. Masya Allah. Dan Alhamdulillah seperti biasa, kita akan berbincang, berdiskusi dengan Ustadz seputar permasalahan sehari-hari yang tentunya kita akan kemas secara asik dan insya Allah banyak faedah yang akan kita dapatkan. Dan seperti biasa di akhir sesi nanti terbuka kesempatan untuk kamu semua mensupport kegiatan kita dengan mengirimkan produk-produk usaha kamu, Masya Allah. Dan kita akan promotkan di sini dan ini for free, gratis tanpa biaya. Namun tentunya juga bagi kamu semua yang berkeinginan, berkesempatan untuk mensupport kegiatan operasional kita, silakan berikan harta terbaik kamu semua. Semoga berikan kebaikan buat kita semua, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah kita kedua guru kita, Al-Ustadz Muhammad Halid Syar'i Al-Si, hafidhahullahu ta'ala, dan juga Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri Al-Si, hafidhahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah atas waktunya. Hiburan Ustadz. Baik Ustadz, kita akan berdiskusi teman-teman sekalian bersama Ustadz, tapi juga jangan lupa untuk follow, like untuk YouTube, Instagram, dan juga di Spotify ya. Dan sekiranya mendapatkan kebaikan silakan disebarkan, Masya Allah. Ustadz mohon izin, kita akan membahas sebuah fenomena yang nampaknya sering kali terjadi Ustadz di masyarakat kita. Ini tentang pernikahan Ustadz. Wes, kayaknya kalau untuk urusan wedding ini seru nih ya, Masya Allah. Tapi ini tentang cinta pernikahan beda agama, Ustaz. Masya Allah. Cinta beda agama ya. Pernikahan beda agama, bukan pernikahan beda keyakinan, Ustaz. Iya apa kan? Bedanya tuh? Gue yakin sama dia gak yakin sama gue. Baper selama gitu. Masya Allah. Ini beda agama ya, Masya Allah. Dan iya apa ya, yang qadar masyafah sering kali terjadi. Tapi menariknya adalah, bukan menarik sih, mirisnya adalah ini biasanya terjadi. Misalnya si laki-laki menikah non muslim menikahi perempuan muslim gitu kan. Tapi kemudian ternyata setelah itu malah ditarik ke agama si laki-laki gitu kan dan sebagainya. Atau kemudian juga banyak sekali yang hal-hal terjadi masyarakat kita, nanti pertanyaan tentang bagaimana nanti status si anak dan sebagainya. Tapi kita akan coba runut saja, mohon izin. Dan kita akan mengawali di terjemahan yang kita cari bahwa pernikahan agama itu biasa disebut dengan nikah campur saat yang di bahasa kita. Gitu. Betul, atau perkawinan yang berdasarkan pada agama. Kemudian juga kita akan coba bahas pertama kali mungkin ke Ustadz Hamdi, Ustadz. Nah, apakah boleh Ustadz ya pernikahan beda agama dalam syariat Islam? Ustadz, mohon mungkin penjelasan, silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Taib, seperti biasa ya, kita kalau mau bicara tentang agama maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ana akan bahas hukum nikah beda agama ini dengan dimulai dari menyebutkan dua ayat dalam Al-Quran yang akan menjelaskan hukumnya secara gamblang. Mari kita perhatikan baik-baik ayat yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Artinya,
kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrikah, walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian dengan orang-orang musyrik, ya, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Kemudian kata Allah, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ya, bisa kita lihat ya secara gamblang dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ini, Allah menegaskan bahwa nggak boleh wanita muslimah dinikahi oleh orang kafir, non-muslim. Dan sebaliknya, ya, pria yang muslim ya nggak boleh menikahi wanita yang musyrikah. Taib. Sehingga ayat ini sangat tegas melarang nikah campur kalau dengan istilah yang tadi antum sebutkan. Taib, coba kita lihat apa penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ya, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikat, ya, non muslim maksudnya, hatta yu'min, sampai wanita-wanita ini beriman. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, li'annal mu'minata mahma balagat minad damamati ma balagat khairun minal musyrikah, walau balagat minal husni ma balagat. Karena mukminah, ya, sejelek apapun rupanya, ini mau menjelaskan betapa pentingnya keimanan ya. Sejelek apapun rupanya, sesungguhnya ia lebih baik daripada musyrikah walaupun sangat cantik. Taib, hal ini berlaku bagi seluruh wanita musyrikah. Ya. Kemudian kata beliau, wa khassasatha ayatul Maidah fi ibahati nisa'i ahlil kitab. Dan ayat ini, ya, dikhususkan dengan ayat lain di surat Al-Maidah ketika Allah membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Jadi ayat yang pertama itu melarang pernikahan campur secara mutlak. Betul. Tapi ternyata kata Syekh As-Sa'di ada ayat lain yang memberikan pengkhususan. Apa pengkhususannya? Coba kita baca ayatnya. Yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala sesuatu yang baik. Makanan atau sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, sebagaimana makanan atau sembelihan kalian halal bagi mereka. Kemudian kata Allah, perhatikan ya potongan ayat ini, dan halal bagi kalian wanita-wanita dari kalangan mukminat serta wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Ya, garis bawahi ketika Allah mengatakan serta wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab sebelum kalian, itu juga dihalalkan. Sehingga ayat ini menjadi pengkhusus bahwa wanita kafirah non muslim, ya, dia boleh dinikahi dengan beberapa catatan. Ya, maka ini Ana menyebutkan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, yang dibolehkan adalah lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, bukan sebaliknya. Paham, Vin ya? Jadi kalau lakinya yang kafir atau non-muslim, itu nggak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah muslim dengan wanita ahli kitab. Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa ajma'atil ummah, ya, para ulama kaum muslimin telah sepakat, ijma', annal musyrik la yata' al-mu'minata biwajhin, bahwasanya pria musyrik atau non-muslim tidak boleh menikahi wanita muslimah apapun alasannya. Nggak boleh. Ya. Lima fi dzalika minal ghadadati 'alal Islam, karena hal ini sama saja merendahkan martabat Islam. Ya, jadi ini catatan yang pertama, bahwa yang dilegalkan adalah pria muslim kepada wanita ahlul kitab. Kemudian yang kedua, wanita ahli kitab yang hendak dinikahi adalah yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang maksudnya ahli kitab.
Ya. Bukan yang tidak beragama. Jadi kalau kemudian mungkin kita melihat ya sebagian orang yang mengatakan bahwa dia Nasrani, ya ternyata dia nggak percaya sama Tuhan. Makanya ini jatuhnya ateis. Iya. Ya dia tidak beragama. Ya maka yang seperti ini tidak boleh dinikahi. Yang betul-betul dia Nasrani atau Yahudi. Ya maka Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan farakhasa min dzalika fi ahli kitab faman adahum yabqa 'alal umum. Allah memberi keringanan dalam hal ini, yaitu menikah dengan wanita non muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Adapun selain ahli kitab maka hukumnya tetap dalam keumuman larangan. Ya, jadi kalau agamanya selain Yahudi dan Nasrani tetap nggak boleh. Wasairul kufar ghaira ahli kitab. Ya, kaman abada mastahsana minal asnam wal ahjar wasyajar wal hayawan fala khilaf baina ahli ilmi fi tahrim nisaihim wa dzabaihim. Kemudian kata beliau, adapun wanita-wanita kafir selain ahli kitab seperti wanita yang menyembah patung, batu, pohon atau hewan, ya maka tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmu bahwa wanita dan sembelihan mereka hukumnya haram. Taib, ini catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga. Wanita ahli kitab yang hendak dinikahi harus memiliki sifat muhsanat. Kata Allah, wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan al muhsanat dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Arti dari muhsanat adalah, kata para ulama, wanita yang menjaga kehormatannya. Dia tidak berzina. Tayyib. Jadi yang harus menjaga kehormatannya. Ya, ini persyaratan catatan yang ketiga. Ya. Kemudian catatan yang keempat adalah wanita yang terbaik dinikahi adalah muslimah yang baik agama dan akhlaknya. Ya. Syekh bin Baz ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau menjelaskan bahwa ya menikah dengan beda agama dengan persyaratan yang tadi disebutkan itu dibolehkan. Tapi itu bukan satu anjuran, bukan sesuatu yang didorong oleh Islam. Sekedar boleh aja. Sekedar boleh. Hukumnya sah, boleh. Tapi kalau kita bicara tentang mana yang afdol, maka jelas Nabi SAW mengatakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, pilihlah yang agamanya bagus, maka engkau pasti beruntung. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang menikah dengan non-muslim, ya, beserta rinciannya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Semoga bisa jelas. Clear banget Ustaz ya. Tadi walaupun tadi diperbolehkan, tadi catatannya adalah muhsanat Ustaz ya. Masya Allah. Muhsanat. Ya Allah. Ngejaga diri. Ya Gimana? tanpa mengurangi rasa hormat Ustaz. Masya Allah. Di kaum muslim aja kan betapa berat sekali menjaga diri dari maksiat ya. Ya kan? Apalagi. Masya Allah gitu. Dan juga apa ya yang menyedihkan juga sebagian kaum muslimin, ya mereka terkadang menikahi wanita yang non muslim itu karena terjadi di antara mereka hubungan-hubungan yang haram. Betul sekali. Kan seperti itu. Ya, sehingga ini satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Ya, bukan berarti kemudian Islam bermudah-mudahan gitu ya, boleh menikah dengan non muslim dan seterusnya. Tidak, ini ada persyaratan-persyaratan, ada catatan-catatan yang harus diperhatikan gitu. Masya Allah. Dan juga buat teman-teman yang sudah menikah ya, Masya Allah dengan wanita muslimah, perjuangan juga Ustaz ya, mendidik istri Ustaz ya. Masya Allah, bengkok. Gimana di luar sana Ustaz, non-muslim, Masya Allah. Tapi tenang, jangan takut yang belum nikah ya, semangat Masya Allah. Muslimah lebih afdol insya Allah. Baik Ustaz, kalau misalnya qadarullah masyafa'al sudah terjadi, Ustaz, terjadi pernikahan antara yang berbeda agama Ustaz ya. Seorang laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim. Terjadi pernikahan dan sudah ada anak, Ustaz. Sudah ada anak. Nah, apakah biasanya di masyarakat kan kita demokratis, anak-anak tuh bebas memilih agama, ya kan? Kita sih silakan ikut bebas anaknya saja. Ini sebenarnya kayak gimana, Ustaz? Kalau sudah terjadi si anak bagaimana, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Jika orang tuanya ini satu Islam, satu non-muslim, ya, dia satu kafir, satu Islam, bagaimana status anaknya? Orang tua yang muslim ini nggak boleh membiarkan anak ini tumbuh tanpa pengetahuan Islam. Dia justru mesti mengarahkan anaknya kepada Islam, bukan pasrah. Gimana anaknya? Gimana anak mau milih? Ya, dia mesti tuntun anaknya. Karena agama yang hak cuma satu, Islam. Jadi dia mesti mati-matian untuk menjadikan anaknya itu Islam gitu loh. Dia mesti upaya yang sangat kuat biar anaknya itu Islam.
Nggak gampang-gampang udah kamu pilih aja yang mana. Nggak bisa. Ente ajarin Islam. Mesti diajarin Islam gitu loh. Ya akhi barakallahu fikum. Siapa yang nggak pengen begitu Anda wafat terus ada yang mendoakan dan doanya diterima sama Allah? Itu kan nggak mungkin kecuali apa? Anak yang soleh. Iya kan? Kalau anak Anda biarkan dia pilih agamanya, kemudian dia pilih yang paling gampang tuh agama, yang paling enak, ya Anda nggak ada yang doain. Iya sih. Belum lagi hadis. Ya Rasulullah SAW mengatakan turfa' lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh. Seorang mayit ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Sampai sang mayit ini bingung, kenapa saya bisa mencapai derajat yang tinggi? Kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya apa? Waladuka astaghfara lak. Anak Anda memintakan ampun untuk Anda. Itu kalau anaknya muslim, mukmin. Kalau anaknya dibiarkan memilih, lalu memilih yang salah, gimana? Dan ingat, semua orang tua akan ditanya pertanggungjawabannya kepada anaknya itu. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar mengatakan sebelum anak ditanya tentang bagaimana sikap mereka kepada orang tua yang ditanya bagaimana sikap mereka kepada anak. Apakah mereka udah dengan upaya mereka yang luar biasa memberikan edukasi kepada anak-anaknya tentang Islam. Nabi Nuh alaihi salam itu detik-detik akhir masih ngajak anaknya untuk Islam. Ya kan? Ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku ikut kepada perahuku ini nih. Ya kan? Itu di akhir-akhir gitu loh. Tetap ada upaya. Begitu upaya itu dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan Nabi Nuh saat anaknya menjadi kafir. Upaya ini mesti, bukan dibiarin. Udah nak, kamu ikut agama masyarakat aja. Enggak, Nabi Nuh ajak sini Islam. Mesti peduli sama anak. Mesti peduli, ya. Jadi nggak bisa tuh suruh milih ya. Kalau milihnya benar kan salah. Tapi juga saat mirisnya jadi teringat juga saat ya bagaimana kita seorang bapaknya Islam, ibunya non Muslim. Bukankah tanggung jawab pendidikan ada di si ayah, tetapi yang menjalankan roda pendidikan di rumah kan ibu saat ya. Gila, nggak kebayang bagaimana. Emang lumayan ribet nih. Iya. Ribet. Masya Allah, kita laki-laki cari nafkah keluar, otomatis yang banyak berinteraksi di rumah adalah si ibu. Seperti ibunya non Muslim. Gimana? Itulah mengapa Umar bin Khattab diriwayatkan bahwa beliau melarang kaum muslimin yang mau menikah dengan ahli kitab di zamannya. Karena beliau melihat bahwa muslimat itu lebih perlu didahulukan, lebih aman untuk agamanya dan seterusnya. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Tapi menjaga agama paling utama Ustaz ya. Allah Ustaz, Masya Allah. Baik Ustaz. Nah, ini fenomena juga terjadi di lapangan Ustaz. Ketika nih kaum kufar Ustaz, kaum kupar kalau kata sahabat kita ya Masya Allah, yang biasanya modus Ustaz, si laki-laki biasanya menikahi perempuannya muslim nih. Karena pernikahan jadi berusaha untuk oke, saya masuk Islam, nikah deh Ustaz. Setelah menikah ternyata kan narik si perempuan kembali ke agama asal si laki-lakinya Ustaz. Nah ini ya Allah, ini banyak sekali sering terjadi. Belum lagi tadi Ustaz sampaikan kan, qadar masyafa'al, perzinahan, hamil duluan, modus ini saya masuk Islam dulu. Ujung-ujungnya ini kan jadi sebuah modus untuk kembali kepada kekafirannya Ustaz. Ini mau nasihatnya Ustaz. Ya akhi, dan ini sebetulnya perkara ini terkhusus ya harus difahami betul oleh para wali wanita. Ya, orang tua wanita. Karena mereka yang menikahkan anak-anak mereka. Ya, ingat hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian untuk seseorang untuk meminang anak kalian, ya, yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahilah. Ya, jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas. Ya, antum perhatikan bagaimana Nabi SAW memberitahukan kepada para lelaki, ya, bahwa nggak sembarang orang yang datang untuk menikahi anak kalian itu diterima. Nggak sembarang orang. Kata Nabi, kalau kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, maksudnya agama dan akhlak itu bagus, maka nikahkanlah. Bisa difahami di sini kalau agama dan akhlaknya tidak bagus, maka orang tersebut harus ditolak. Ya, harus ditolak. Sehingga maksudnya adalah di sini orang tua itu memiliki peranan penting
dalam mencari, ya dia melihat siapa yang datang, siapa yang mau menikah dengan anaknya. Ya dia harus betul-betul selektif dalam hal ini, gitu kan. Sehingga hal ini penting untuk diperhatikan khususnya para orang tua. Ya dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya ditunjukkan ya jodoh yang orang-orang baik, yang agamanya baik, yang akhlaknya baik. Ya. Dan juga kalau kemudian wanitanya adalah wanita muslimah, ya, dan yang datang adalah orang kafir, maka ini tertolak pasti ya kan. Tapi sekarang yang jadi masalah dia masuk Islam terlebih dahulu, kan betul, begitu sebagian kasus. Betul. Ya, dia jadi mu'alaf terlebih dahulu, kemudian dia datang kepada wanita tadi untuk menikahkannya, gitu kan. Maka di sini ya itulah peran pentingnya orang tua untuk cross check keadaan si laki-laki tersebut. Ya track record dia sebelum dia minta ini seperti apa, gitu kan. Apakah dia terkenal dengan kebaikan? Kalau ternyata dia baru saja masuk Islam, ya kemudian keadaannya juga sebelum Islam itu katakanlah akhlaknya tidak baik, maka ini tanggung jawab si bapak. Jangan Mesti kemudian ngasih lagi. begitu saja. Masya Allah. Ini peran penting seorang wali ya, Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Fungsinya meng-cross check, kemudian memastikan, Masya Allah. Wah, luar biasa. Kemudian ini juga yang sering terungkap di mereka-mereka yang melakukan pernikahan campur ini adalah cinta itu bahasa universal. Kemudian itu rasa sayang itu kan cinta dari Allah gitu kan. Toh kita ya lagi-lagi kita nggak ganggu orang lain, kami menikah karena rasa sayang. Kemudian tadi perasaannya nggak boleh ditolak. Kita berupaya untuk bisa menyatukan. Kemudian ketika sudah nikah kan demokratis, saling menghargai agama masing-masing. Ini dikemas indah banget Ustaz, Masya Allah. Ustaz Muhammad mau nasihat terhadap statement seperti ini. Barakallahu fikum. Realnya nggak seindah perkataan itu. Itu dia. Yang satu agama aja suka berantem. Iya kan? Gimana nggak satu agama? Agama ini nggak bisa dikesampingkan gitu, nggak bisa. Nggak bisa dibohongin. Setidak pedulinya Anda dengan agama, itu pasti Anda memiliki sesuatu lah. Ya, agama gue nih gitu loh. Keyakinan banget kan. Dan kalau dia ngomong cinta itu nggak bisa ditolak, ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini cuma ngomong aja sebenarnya. Dia juga bisa banget menolak gitu loh. Contohnya misalnya dia punya temennya nih suka sama seorang cowok yang dia tahu cowok ini ya kurang ajar lah. Temennya bilang gue suka sama dia. Pasti dia nggak setuju. Jangan loh, orangnya brengsek gitu kan. Orangnya kurang ajar. Terus temennya kalau ngomong dibalas kayak dia gimana? Ini kan pemberian dari Allah, nggak boleh ditolak. Nah kan dia godok sendiri ya. Orang bilangin. Intinya dia nggak bisa banget praktek dengan apa yang dia katakan. Masya Allah. Ya. Terlebih lagi kecintaan tanpa ada harapan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kecintaan tersebut, itu bukan kecintaan, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Cuma dibungkus dengan kalimat cinta. Ya, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah mengatakan siapa yang lebih tersesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsunya dibanding petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Makanya rasa cinta yang seperti ini nih Allah enggak dipeduliin di situ. Makanya rasa cinta yang tidak akan berkembang dengan baik. Ya. Kita mesti ada kepedulian tentang Allah di dalam percintaan kita. Mau suami istri, kayak mau cinta pada siapapun. Di situ mesti fillah. Mesti di dalam kaitan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin kecintaan mereka kepada seseorang itu tergantung rasa atau ketaatan orang tersebut kepada Allah. Begitu orang tersebut maksiat kepada Allah, kita tambah bencinya, bukan tambah sayangnya, bukan tambah cintanya, ya. Makanya orang-orang yang memaksakan diri dalam tanda kutip seperti itu tuh, ini bukan cinta. Ini Anda lagi berbicara tentang hawa nafsu Anda yang Anda ingin ikuti namun dibungkus dengan kalimat cinta. Bucin saja. Bucin banget. Bisa dilihat di bahasan kita di Budak Cinta. Masya Allah. Tertutup deh Masya Allah. Baik Ustaz Hamdi mungkin ada tambahan? Silakan Ustaz. Ya, ada satu kisah. Ini menjelaskan kepada kita betapa berbahayanya seseorang itu jatuh cinta kepada orang yang beda agama. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah, ya,
beliau menjelaskan bahwa dahulu di Mesir ada seorang muadzin yang terlihat kesolehannya, terlihat dia adalah orang yang soleh gitu ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Suatu hari dia ingin mengumandangkan azan, sehingga naik ke menara masjid. Ya. Di atas menara masjid, dia melihat wanita yang cantik, ya, yang ada di rumah di samping masjid tersebut. Sehingga dia jatuh cinta, kemudian dia pun mendatangi wanita tersebut, gitu ya. Ketika mendatangi wanita itu, maka wanita itu mengatakan, ya, Masya'nuka madza turid? Apa yang kau inginkan? Mengapa datang kemari? Maka orang ini mengatakan, anti urid. Aku menginginkanmu. Maka si wanita tadi mengatakan, limadza? Ya kenapa? Kemudian orang ini mengatakan, ya, qad salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Maksudnya aku sudah jatuh cinta kepadamu. Itu intinya. Yang nggak bisa bahasa Arab kesian. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa paham. Ya al-muhim intinya dia nggak gombal lah. Dia bilang al-muhim dia tertarik sama wanita ini dan jatuh cinta. Taib. Maka kata wanita ini, la ujibuka ila ribah. Aku tidak mau melakukan hal-hal yang buruk denganmu. Maksudnya nggak mau berzina. Maka laki-laki ini mengatakan, atazawwajuki. Kalau begitu ayo kita nikah. Si wanita ini mengatakan, anta muslim wa ana nasraniyah. Engkau seorang muslim, adapun aku nasraniyah. Agama aku Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni minka, dan ayahku tidak mungkin menikahkanku denganmu. Apa kata laki-laki ini? Atanassar. Kalau gitu aku masuk ke agamamu Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. In fa'alta af'al. Kalau engkau melakukan itu, maka ayo kita nikah. Taib. Kemudian Imam Qurtubi bercerita ya bahwa falamma kana fi athna'i dzalikal yaum, di hari yang sama sebelum menikah ya, dan dia sudah masuk agama Nasrani, raqa ila sathin kana fid dar. Dia punya keperluan kemudian naik ke atas atas atap rumah. Dia pun terpeleset kemudian jatuh dan mati seketika. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian kata Imam Qurtubi, fala huwa bidinihi wala huwa biha. Dia nggak dapat agama Islam, nggak juga mendapatkan wanita tersebut. Ya, kemudian kata beliau, fa na'udzubillah, thumma na'udzubillah min su'il aqibah wa su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah, kemudian kita berlindung lagi kepada Allah dari buruknya akibat dan buruknya akhir kematian. Ya, maksudnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, antum bisa bayangkan betapa bahayanya orang yang kemudian jatuh cinta sama yang beda agama, kemudian malah dia menggadaikan agamanya, dan yang lebih parah lagi ini nggak sampai nikah. Ya, nggak sampai nikah. Na'udzubillah min dzalik. Dapat belum? Dan juga satu hal penting yang perlu diingatkan, ya, dia nggak mungkin menjadi muadzin, menjadi orang yang soleh, yang benar-benar soleh, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin menghinakan hambanya yang sudah ikhlas. Ya pasti ada sesuatu dari kesolehan dia gitu loh. Jadi akibatnya kayak gitu ya. Sampai kemudian akibatnya, na'udzubillah min dzalik, dia mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Allahul musta'an. Ya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah kuatkan hati kita atas kebenaran ini, Masya Allah. Dan buat teman-teman semua ya, Masya Allah, masih ada pilihan wanita muslimah yang terbaik, Insya Allah. Insya Allah. Ya, tetap semangat, Masya Allah. Dan semoga Allah mudahkan. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan dan juga waktunya. Jazakumullah khair. Demikian teman-teman sekalian, Drabanian Talks kita pada kali ini dengan bahasan cinta beda agama, Masya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan kita dan kembali masih terus disupport oleh Sama Say It's Different, Masya Allah, yang telah mensupport Wardrobe Ustaz, host, dan juga kita semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Sama Say, produsen baju muslim yang terus update untuk model, kemudian juga berikan kualitas terbaik untuk bahan, dan juga saya sudah mengedepankan konsep one stop shopping, jadi bisa pakaian dewasa, pakaian remaja, syabab, dan juga ada pakaian anak-anak juga ada, kemudian juga dari mulai Mickey hat di ujung kepala hingga kurta, kemko, kemeja koko, kemudian sirwal, celana, kemudian juga sepatu rencananya, Masya Allah, semoga memudahkan, dan silakan untuk bisa dicek di Instagram Sama Say, dan juga memiliki 50 dan hampir 60
cabang di seluruh Indonesia dan juga memiliki mitra atau cabang. Kemudian juga silakan dicek di Instagram atau belanja di toko online yang telah tersedia atau datang langsung ke Samase Home di Buah Batu, Bandung. Terdapat baju pilihan baju yang tidak dijual online, khusus untuk offline. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak. Dan juga Ustaz ini telah hadir di hadapan kita nih. Aduh, Masya Allah, Humble Treats, Ustaz. Masya Allah, humble tuh membumi. Waduh, sederhana ya. Mungkin kayak yang punya kayak sederhana ya, Masya Allah. Kemudian Humble Treats ini adalah makanan kudapan atau camilan berupa kue pastry. Bahannya premium berkualitas, kemudian juga dan sudah dikurasi langsung oleh chefnya. Waduh, pembuat kuenya. Dikurasi juga ya. Zen, luar biasa. Humble Treats ini ada produk, ini jadi susah banget sebut nama ya. Syukra, betul? Masya Allah. Syukran. Sorry. Iya Ustaz, ya Allah ngasih nama Syukra. Gue bisa, Syukra ya, aksen Perancis nih Ustaz, Masya Allah. Peranakan Ciamis, mohon damang, Masya Allah. Dan ini adalah kue sus crispy yang gurih, asin. Ini dengan isian yang lembut dan manis. Syukra ini bisa disajikan dingin. Jadi berasa kayak makan es krim nih kalau dimakan dingin nih. Masa kita coba. Kemudian juga Syukra ini ada beberapa rasa, ada vanilla, coklat, red velvet, kemudian juga cookies with cream cheese, mint chocolate chips, dan juga ubi. Masya Allah. Rasanya nikmat. Semua rasa ini favorit dan unik. Mesti cobain semuanya, Masya Allah. Dan juga kemudian ini juga ada cheese. Aduh nih lagi. Yang bikin ya, coba kita bismillah. Trilly cheese cake. Oke, Trilly cheese cake, vanilla sponge cake yang dilapisi dengan whipped cream di tengah dan juga di atasnya ada taburan keju disiram dengan 3 jenis susu yang beda. Ajib, Masya Allah. Siapa yang punya ini? Gak tahu, kayaknya sih sering lihat orangnya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustaz. Dari jauh kelihatan Ustaz. Masya Allah. Oke, langsung aja. Namanya enak nih, namanya. Insya Allah Ustaz, Masya Allah. Semoga ya kita akan coba langsung. Ini silakan teman-teman semua untuk bisa dipesan aja langsung di Humble Treats dan Humble Treats. Kemudian cek dan follow Instagramnya di humbletreats.id. Pemesanan bisa langsung DM dan juga pakai bahasa Indonesia aja pesannya. Supaya bisa Perancis ya, silakan. Knock pesan, akan langsung dikirim Insya Allah. Baik Ustaz. Karena susah jemput namanya, tapi insya Allah makannya mudah insya Allah ya Ustaz. Sudah terhidang, kita akan nikmati. Demikian teman sekalian, jangan lupa like and follow Instagram di Rabanians, kemudian juga di YouTube dan bisa disimak di lewat Spotify. Dan sekiranya mendapatkan kebaikan, sebarkan, semoga jadi pahala jariah buat antum semua. Dan kita akan berjumpa kembali, semoga Allah mudahkan kita berjumpa di pertemuan akan datang. Dan kita akan akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz. Pesan dia.